Nama saya Muhammad Fathul Bari. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan dan tantangan. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Nah, apa itu Odo? Nah, Odo adalah aplikasi ERP open source yang menawarkan solusi untuk mengelola berbagai fungsi bisnis. Nah, modul yang tersedia termasuk keuangan, human resource, penjualan, inventaris, dan lainnya. Nah, Odo ini tersedia dalam dua versi. Ada versi community yaitu versi yang gratis dan enterprise. Enterprise itu versi yang berbayar. Selanjutnya itu tantangan. Nah, sejarah dan perkembangan Odo. Nah, Odo pada tahun 2005 didirikan oleh Fabien Pincares dengan nama awal Tiny ERP. Nah, lalu pada tahun 2009 Odo berubah nama menjadi Open ERP. Selanjutnya pada tahun 2014 akhirnya mengadopsi nama Odo, mencerminkan perluasan modul dan fitur. Terima kasih. Selanjutnya adalah proyek dalam pengembangan. Pertama, Odo Community Edition adalah versi yang open source dan gratis, yang berarti siapapun dapat menggunakan tanpa biaya lisensi. Karena sifatnya yang open source, Odo Community Edition cocok untuk bisnis kecil hingga menengah yang mungkin memiliki anggaran terbatas atau baru memulai perjalanan digitalisasi mereka. Dengan komunitas pengguna yang besar, versi ini juga sering mendapatkan pembaruan dari para pengembang di seluruh dunia, meskipun dukungan teknis resminya terbatas. Namun, penting untuk diingat bahwa Community Edition memiliki keterbatasan dalam hal fitur dibandingkan dengan Enterprise Edition. Meskipun Community Edition menyediakan banyak modul yang bisa mendukung operasi bisnis, berupa fitur canggih seperti laporan analitik yang mendalam, manajemen proyek yang lebih kompleks, atau fitur e-commerce yang lebih lengkap, tidak tersedia di versi ini. Oleh karena itu, bagi bisnis yang memerlukan solusi yang lebih komprehensif, Community Edition mungkin belum cukup. Yang kedua adalah Odo Enterprise Edition. Versi ini merupakan versi berbayar dari Odo yang menawarkan fitur tambahan yang tidak ada di Community Edition. Salah satu keunggulan utama dari Enterprise Edition adalah akses ke dukungan teknis resmi dari Odo. Hal ini sangat penting bagi bisnis yang membutuhkan dukungan profesional untuk memecahkan masalah teknis atau membutuhkan konsultasi dalam pengaturan sistem. Odo sesuai dengan kebutuhan mereka. Tim Odo siap memberikan solusi secara langsung, yang tentunya mempercepat proses penyelesaian masalah dibandingkan jika hanya mengandalkan komunitas. Selain itu, Enterprise Edition juga menyediakan akses modul eksklusif dan fitur premium. Beberapa modul ini dirancang khusus untuk pembisnis yang lebih besar atau memiliki kebutuhan lebih kompleks, seperti fitur multi-company, pelaporan lanjutan, atau manajemen rantai pasokan yang lebih terperinci. Dengan kata lain, bagi perusahaan yang membutuhkan sistem yang lebih kuat dan fleksibel, Enterprise Edition menawarkan banyak fitur canggih yang bisa diakses sesuai kebutuhan bisnis. Manfaat penggunaan Odo. Ada efisiensi operasional. Odo memberikan kemampuan bagi bisnis untuk mengotomatisasi berbagai proses. Ini sangat penting karena dalam kegiatan sehari-hari, banyak bisnis yang masih mengandalkan metode manual, baik dalam pencatatan data, pengelolaan inventaris, hingga proses penjualan. Dengan Odo, kita dapat mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual ini, yang tidak hanya meminimalkan kesalahan manusia, tetapi juga menghemat waktu secara signifikan. Sebagai contoh, sistem inventaris dapat diperbarui secara otomatis ketika ada transaksi tanpa harus diinput secara manual oleh staf. Selain itu, otomatisasi ini juga berkontribusi pada peningkatan akurasi data. Kesalahan manusia seperti typo atau lupa memperbarui data bisa terjadi kapan saja. Namun, dengan Odo, data yang dimasukkan dan diproses dalam sistem jauh lebih konsisten dan akurat. Dengan lebih sedikit kesalahan, bisnis dapat bekerja dengan lebih lancar dan efisien. Odo juga meningkatkan integrasi data. Salah satu keutamaan Odo adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan semua data perusahaan ke dalam satu platform. Seringkali dalam banyak organisasi, data tersebar di berbagai sistem yang terpisah. Misalnya, data keuangan ada di satu sistem, sedangkan data penjualan di sistem lain. Hal ini bisa mengakibatkan ketidaksesuaian atau kesulitan dalam mengakses informasi secara menyeluruh. Dengan Odo, semua data dari berbagai departemen dapat dikumpulkan dan diakses melalui satu sistem terintegrasi. Ini tidak hanya membuat
pengelola lebih sederhana, tetapi juga meningkatkan visibilitas data di seluruh organisasi. Semua tim, mulai dari manajemen hingga operasional, dapat melihat informasi yang sama, yang membuat kolaborasi lebih efektif dan keputusan bisnis lebih tepat. Yang terakhir, pengambilan keputusan bisnis juga mendapat manfaat besar dari penggunaan Odoo. Dengan data yang tersedia secara real-time, manajemen memiliki akses langsung ke informasi yang relevan kapanpun dibutuhkan. Sebagai contoh, jika manajer ingin melihat laporan keuangan atau tren penjualan, mereka bisa langsung mengaksesnya tanpa harus menunggu laporan manual dari berbagai departemen. Data real-time ini sangat penting dalam dunia bisnis yang bergerak secara cepat, memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan dengan lebih baik dan lebih cepat. Misalnya ketika ada peluang pasar atau ancaman kompetitor, bisnis bisa merespon dengan tepat waktu karena mereka memiliki. Perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan Odoo sebagai solusi ERP. Biasanya ada beberapa tantangan besar yang seringkali muncul, biasanya dari sisi manajemen, sisi teknologi, dan sisi organisasi. Dari sisi manajemen, salah satu paling umum adalah pembagian tugas yang tidak jelas antara tim pengembang yang bertugas secara teknis dan tim bisnis yang memahami kebutuhan operasional. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan konflik internal karena kedua tim mungkin memiliki prioritas yang berbeda. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara tim-tim ini seringkali membuat proses menjadi lambat dan penuh kesalahpahaman. Misalnya, tim pengembang bisa saja menghabiskan waktu membuat fitur yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis. Lalu dari sisi teknologi, tantangan lain yang mungkin muncul adalah kompleksitas integrasi Odoo dengan sistem lain yang sudah digunakan oleh perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan mungkin memiliki perangkat lunak yang digunakan bertahun-tahun sebelumnya, dan kini mereka menghadapi kesulitan, yaitu menghubungkan aplikasi tersebut dengan modul-modul Odoo. Ditambah lagi, karena Odoo itu berbasis Python, banyak organisasi yang mengalami keterbatasan keterampilan teknis pada bahasa ini di tim mereka. Kurangnya sumber daya yang terampil dapat memperlambat pengembangan dan implementasi. Lalu yang terakhir dari sisi organisasi, yaitu resistensi terhadap teknologi baru adalah fenomena yang sering ditemui. Banyak karyawan atau bahkan manajer sekalipun merasa ragu terhadap perubahan, terutama jika mereka tidak memahami manfaat apa yang ditawarkan oleh Odoo. Ini terjadi biasanya disebabkan oleh ketakutan terhadap hal yang belum diketahui atau kekhawatiran bahwa proses kerja mereka akan terganggu. Selain itu, hambatan dalam kolaborasi antar departemen menjadi tantangan besar ketika setiap departemen bekerja secara terpisah tanpa koordinasi. Upaya untuk menyelaraskan proses menggunakan Odoo menjadi lebih sulit. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan solusi and best practice yang diterapkan pada Odoo menurut kelompok kami. Nah, di sini itu ada 3, yaitu manajemen, teknologi, dan organisasi. Yang pertama itu manajemen. Nah, jelasnya pembagian tugas dan komunikasi antar tim menggunakan metodologi pengembangan agile untuk fleksibilitas. Nah, yang kedua itu teknologi. Teknologi ini merupakan pelatihan pengembangan tentang Python dan Odoo Framework, karena Odoo tersebut adalah salah satu aplikasi. Nah, gunakan API dengan modul yang mendukung integrasi dengan sistem lain. Nah, yang ketiga itu organisasi, melibatkan manajemen puncak untuk mendukung adopsi teknologi fokus pada perubahan budaya kerja dan peningkatan kolaborasi antar departemen. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini, Odoo merupakan solusi ERP yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis bisnis, meskipun terdapat tantangan dalam implementasi solusi. Dan best practice dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Penggunaan Odoo dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Tapi balik lagi, kalau misalnya kesimpulan terkait dengan best practice ini menurut pihak kelompok kami. Namun perlu adanya A/B testing terlebih dahulu kepada pihak Odoo. Dan terima kasih.